Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sresta Azahra, salah satu dosen tetap jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT bidang pengajaran dengan mata kuliah Mikologi Klinis yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS praktek yang diberikan kepada mahasiswa TLM semester 4. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan dan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Mata kuliah ini membahas tentang jamur yang berperan sebagai penyebab mikosis pada manusia, meliputi karakteristik, klasifikasi, patogenesis, epidemiologi, manifestasi klinis, serta metode pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis infeksi jamur dari pengambilan, pengolahan, identifikasi spesimen klinis, interpretasi hasil pemeriksaan mikologi, serta penerapan prinsip keselamatan kerja dan pengendalian mutu laboratorium. CPL mata kuliah ini terdiri dari 5 CPL, yaitu CPL 2, yaitu lulusan mampu memahami konsep teoritis, ilmu biomedik, patofisiologi, dan ilmu pengetahuan tentang pemeriksaan laboratorium medik dan mengevaluasi perjalanan penyakit diabetes mellitus. CPL 3 yaitu lulusan mampu melakukan pemeriksaan laboratorium medik sesuai standar dan etika profesi untuk membantu penegakan diagnosis dan mengevaluasi perjalanan penyakit diabetes mellitus. CPL 6 lulusan mampu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium medik sesuai dengan standar. CPL 7 yaitu lulusan mampu melakukan prosedur penjaminan mutu, pemeriksaan laboratorium medik sesuai dengan standar untuk menghasilkan informasi diagnosis yang tepat. CPL 8 lulusan mampu memverifikasi hasil pemeriksaan laboratorium medik sesuai standar profesi. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari CPMK di atas diturunkan menjadi sub CPMK, yaitu sub CPMK 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, dan 6.1. Berikut bahan kajian dari mata kuliah Mikologi Klinis. Saya akan menjelaskan tentang perkuliahan pada mata kuliah Mikologi Klinis ini sesuai dengan teknik pendekatan dia, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yang dimaksud yaitu bagaimana saya menyampaikan materi dan RPS kepada mahasiswa dengan baik. Media pembelajaran untuk penyampaian materi ini berupa video, quizzes, penyampaian PowerPoint, dan media pendukung lainnya. Teknik pendekatan yang kedua yaitu adalah interaction. Di sini saya akan melakukan interaksi langsung dengan mahasiswa melalui tatap muka, interaksi dua arah dengan diskusi, tanya jawab, dan refleksi. Untuk teknik pendekatan yang ketiga yaitu adalah assessment atau penilaian mahasiswa, yang mana pada mata kuliah ini terdiri dari praktikum sebesar 55%, kuis 10%, penugasan 15%, dan penilaian sumatif terdiri dari UTS dan UAS masing-masing 10%. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain ceramah, student center learning, practice based learning, diskusi kelompok, dan kolaboratif kelompok. Berikut referensi mata kuliah ini menggunakan referensi buku dan beberapa karya lainnya berupa publikasi jurnal terkini. Berikut video proses pembelajaran mata kuliah Mikologi Klinik dengan materi tentang penjelasan isolasi dan identifikasi jamur Candida sp penyebab mikosis sistemik pada pasien diabetes mellitus. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Oke, masih semangat Adik-adik? Masih. Alhamdulillah, meskipun Nita sudah siang ya ini, jadi masih
harus tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 11. Hari ini kita akan membahas tentang isolasi dan identifikasi jamur Candida sp pada pasien DM atau diabetes mellitus yang biasanya sering menyebabkan mikosis sistemik. Oke, baik, sebelum kita mulai saya absen terlebih dahulu. Nurul Karmila, Andi Adelia, Salma Najla, Feni Eka, Ristu Aima, Adila, oke, hadir. Dea Mariska, sama yang terakhir Kumairah Ashari. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita masuk, kita harus mengenal terlebih dahulu. Jamur Candida albicans ini termasuk dari salah satu kelompok jamur kamir. Seperti itu, yang mana jamur kamir ini merupakan mikroorganisme eukariota berbentuk uniseluler dan bereproduksi secara aseksual membentuk tunas atau sering kita sebut dengan budding yeast. Nah, berikut adalah struktur dari dinding sel jamur Candida secara keseluruhan. Jadi di bagian terluarnya dari jamur kamir ini ada lapisan fibrilar, ini lapisan terluar. Kemudian di bawah lapisan fibrilar ini ada manoprotein, kemudian di bawahnya ada beta glukan, yang mana beta glukan ini sering digunakan sebagai marker pada metode pemeriksaan. Seperti itu. Kemudian di bawah beta glukan ini ada beta glukan dan ada zat kitinnya. Kemudian di bawahnya ada manoprotein dan yang paling bawah ini ada membran plasma. Jadi untuk dinding sel Candida ini cukup tebal karena lapisannya juga lumayan banyak. Nah, untuk sifat Candida di sini ada beberapa sifat Candida, karena yang pertama sifat Candida itu dia saprofit. Maksudnya saprofit di sini jamur di dalam tubuh biasanya sering ditemukan di kulit, bisa juga ditemukan di kuku, bisa juga ditemukan di selaput lendir atau mukosa, dan bahkan bisa juga ditemukan di rongga mulut, vagina, atau usus saluran pencernaan. Dan jamur Candida ini sifatnya adalah flora normal atau komensal, jadi jarang menimbulkan suatu penyakit. Seperti itu. Jadi karena dia sifatnya komensal, jadi tidak menimbulkan penyakit. Akan tetapi jamur Candida ini juga dia sifatnya adalah oportunistik. Jadi maksudnya oportunistik di sini jamur Candida dia memiliki sifat yang awalnya dia saprofit, dia bisa berubah menjadi patogen. Seperti itu. Jadi yang awalnya jamurnya ini saprofit bisa berubah menjadi patogen dan bisa menimbulkan kelainan dan bahkan bisa menyebabkan suatu penyakit yang sering kita sebut dengan kandidiasis. Dan sifat oportunistik ini sering ditemukan pada hospes-hospes yang memiliki faktor risiko. Contohnya, untuk hospes yang memiliki faktor risiko ini apabila seseorang itu memiliki gangguan imunitas atau imunokompromi, kemudian adanya penyakit-penyakit kronis seperti diabetes mellitus atau penyakit lainnya, sehingga sistem imunitasnya itu mengalami penurunan. Kemudian biasanya jamur Candida ini sifatnya komensal, tadi bisa ditemukan di saluran pencernaan, saluran genital, kemudian bisa juga di saluran paru-paru. Kalau di dalam tubuh kita bisa ditemukan di suhu 37 derajat Celcius. Nah, ini berikut adalah morfogenesis dari jamur Candida, khususnya adalah jamur Candida albicans. Jadi di suhu 25 derajat Celcius, jamur ini dia bentuknya ragi atau yeast. Jadi dia bentuknya uniseluler seperti ini. Kemudian apabila jamur ini dia tumbuh di suhu tubuh atau di suhu 37 derajat Celcius, jamur ini nanti dia akan berubah menjadi pseudohifa. Seperti ini ya. Jadi dia hifanya hifa semu. Sering kita sebut dengan pseudohifa. Nah, untuk patogenitas Candida, bagaimana mekanisme Candida itu masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan suatu penyakit. Jadi di sini jamur itu bisa menyebabkan suatu penyakit di dalam tubuh hospes apabila terdapat faktor resiko, sehingga di dalam tubuh manusia itu terjadi kolonisasi jamur dan jamur akan invasi ke dalam jaringan.
Kemudian Candida ini juga memiliki kemampuan mengubah bentuk dari sel ragi menjadi sel filamen atau sel hifa yang memanjang, yang nanti fungsinya sel hifa itu dia akan melindungi dirinya dari lingkungan yang buruk. Kemudian sel hifa ini juga bisa menembus jaringan sehingga bisa menyebabkan mikosis atau suatu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Berikut adalah faktor risiko yang dapat ditemukan pada pasien-pasien yang terdapat jamur Candida. Biasanya untuk faktor risikonya itu ada secara fisiologi, yaitu dilihat dari kehamilan, kemudian umur, dan siklus menstruasi. Jadi untuk siklus menstruasi, kehamilan ini biasanya dipengaruhi karena adanya faktor dari hormonalnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang non fisiologi ini biasanya karena adanya trauma, kemudian ada penyakit keganasan atau penyakit diabetes mellitus, defisiensi imun atau gangguan sistem imunitas, dan adanya neutropenia. Jadi ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan patogenitas dari jamur Candida. Dan ini ada beberapa spesies Candida yang mana bisa menyebabkan infeksinya itu sering kita sebut dengan candidiasis. Biasanya ini adalah infeksi jamur invasif pada pasien imunokompromis atau gangguan sistem imunitas, dan ini ada beberapa spesiesnya dari penyebab candidiasis, dan yang paling sering itu adalah jamur Candida albicans. Dibandingkan dengan jamur-jamur yang lain, Candida albicans ini yang paling virulen. Seperti itu. Nah, ini untuk candidiasis yang disebabkan oleh jamur Candida albicans biasanya bisa ditemukan di beberapa organ di dalam tubuh manusia. Yang pertama ini infeksi candidiasis di bagian orofaring, yaitu infeksinya terjadi di mulut atau di tenggorokan. Biasanya ini ada plak warna putih di membran mukus. Sering kita menyebutnya adalah sariawan. Seperti itu. Kemudian ada candidiasis vulvovaginalis. Di sini candidiasis vulvovaginalis itu menunjukkan adanya pertumbuhan meningkat di bagian vagina dan ditandai dengan adanya ruam, rasa gatal, keluarnya cairan dari daerah genital. Biasanya itu sering kita menyebutnya adalah keputihan yang berlebihan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh Candida albicans ini ada candidiasis invasif, yaitu jamur patogen yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah dan nantinya akan menyebar ke organ-organ di dalam tubuh manusia tersebut. Seperti itu. Jadi kalau yang invasif dia ditemukan di dalam tubuh manusia. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk diagnosis laboratorium, khususnya untuk identifikasi jamur Candida. Di sini yang pertama, biasanya setelah kita mendapatkan spesimen atau sampel klinis, nanti kita lakukan kultur terlebih dahulu. Untuk kultur ini ada beberapa. Jadi untuk kultur ini biasanya kita menggunakan medianya adalah media universal. Kita tanam terlebih dahulu dengan menggunakan media SDA atau Sabarut dextrose agar nanti pada saat kalian mengamati, kalian tanam sampelnya di media tersebut, kemudian kalian inkubasi selama 2 kali 24 jam di suhu 37 atau di inkubator. Seperti itu. Nanti setelah kalian amati, kita lihat pertumbuhan koloni dari jamur tersebut di media SDA. Nanti pada saat pengamatannya kalian lihat warna dari koloni ini, warnanya seperti apa. Kalau untuk yang jamur Candida ini warnanya lebih ke putih kekuningan. Kemudian kita lihat bentuknya seperti apa. Bentuknya bulat atau bentuknya lonjong dan sebagainya. Kemudian kita lihat tepiannya dari koloni ini seperti apa. Jadi nanti diamati tepiannya, kemudian bagian permukaan atau topografi dari koloni ini. Seperti itu. Jadi dilihat pertumbuhan koloni dari media SDA. Kemudian selanjutnya setelah kita mendapatkan kultur dari media SDA tersebut, kita lanjutkan dengan identifikasi laboratorium. Untuk identifikasi laboratorium ini ada beberapa cara. Yang pertama,
Di sini setelah kita tumbuhkan jamur tersebut di media SDA, kita tanam di media selektif. Di sini untuk media selektif kita menggunakan media krom agar. Ini ada contoh dari media krom agar. Jadi untuk jamur kandida setelah kita tanam nanti akan timbul perubahan warna sesuai dengan karakteristik dari jamur tersebut. Jadi nanti warnanya menunjukkan warna apa, itu akan menunjukkan karakteristik dari jamur kandidanya. Jadi antar spesies kandida itu pasti akan berbeda pertumbuhan dan warna dari jamur tersebut. Kemudian yang kedua, selain dari krom agar, kita lanjutkan dengan identifikasi Chlamydospora. Jadi untuk Chlamydospora ini sampel tadi kita tanam di media crown meal agar atau bisa juga dengan rest cream agar. Kemudian nanti kita lihat ada tidaknya Chlamydospora secara mikroskopik seperti itu. Kemudian selanjutnya selain Chlamydospora ini kita melihat ada tidaknya gemtub. Nah, untuk gemtub ini kita menggunakan medianya adalah media serum darah atau putih telur yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Gitu ya. Jadi di sini untuk gemtub harus menggunakan serum darah atau putih telur, kemudian diinkubasi di suhu 37 derajat Celcius selama 2-3 jam. Baru setelah itu kita lakukan pengamatan secara mikroskopik di perbesaran lensa objektif 40. Dilihat ada tidaknya gemtub. Kemudian selain dengan melihat ada tidaknya gemtub, kita bisa lihat asimilasi dan fermentasi karbohidrat. Ini kita menggunakan alat Vitex atau RepID. Nah, ini untuk tampilan morfologi kandida secara makroskopis di media SDA atau Saccharomyces agar yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini untuk koloninya, kita lihat dulu koloninya ini dia menimbul, licin dan berlipat. Kemudian warnanya lebih ke putih sampai ke krem, dan kalau misalnya kita membau, kita cium ini baunya juga asam. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita amati secara mikroskopis, koloni jamur ini dia bentuknya ragi, sel ragi, dia bentuknya uniseluler, bulat-bulat kecil. Kemudian di bagian atasnya ini kayak ada budding yeastnya, jadi kayak ada tunasnya kecil seperti itu. Kemudian selain itu juga kadang kalau kita amati kemudian si jamur itu kita tanam di suhu tubuh, nanti akan ditemukan sel ragi dan hifa semu. Jadi tampilannya dia ada hifanya, hifa dengan sekat yang tidak jelas, tidak tampak seperti itu. Kemudian nanti ditemukan adanya sel ragi yang dia uniseluler. Nah, kemudian ini terkait untuk kulturnya tadi, yang bawah ini adalah kultur dengan menggunakan media selektif yaitu krom agar. Nanti tampilan dari jamur kandidanya dia akan berwarna hijau khusus untuk Candida albicans seperti ini. Nah, ini untuk hasil pengamatan makroskopis di media krom agar. Jadi nanti akan tampak warna yang berbeda pada masing-masing spesies. Khususnya untuk yang warna biru ini sering kita temukan kalau ditanam di media selektif krom agar bisa dinamai dengan spesies Candida tropicalis. Kemudian untuk yang warna putih ini ada Candida parapsilopsis. Kemudian yang warna pink ini bisa Candida glabrata atau Candida krusei, dan yang warna hijau ini ada Candida albicans seperti itu. Nah, kemudian ini untuk pengamatan mikroskopis, nanti silahkan kita praktekkan. Untuk pengamatan mikroskopis ini kita buat sediaannya terlebih dahulu dari sampel yang sudah kita kultur di media universal atau SDA. Kemudian pada saat kita amati nanti dia bentuknya sel ragi seperti ini atau bisa ditemukan adanya blastosporanya. Kemudian untuk yang kita tanam di suhu 37 atau suhu tubuh, nanti dia di pengamatannya akan ditemukan adanya hifa semu atau pseudohifa seperti itu.
Nah, ini untuk pengamatan dari Chlamydospora yang tadi menggunakan media crown meal agar atau reskrim agar. Jadi untuk Chlamydospora ini hanya ditemukan di satu spesies saja, biasanya nanti ditemukan di Candida albicans. Jadi untuk membedakan spesies Candida dengan Candida albicans itu ada pengujian dengan Chlamydospora. Nah, untuk Chlamydospora ini ditandai dengan adanya blastospora yang berkelompok di bagian terminal dan di bagian lateral. Seperti itu. Jadi di sekitar sektum ini biasanya nanti ditemukan adanya blastospora. Jadi dia lebih spesifik untuk yang Chlamydospora ini. Nah, ini untuk tampilannya yang menggunakan crown meal agar sama reskrim agar. Setelah kita amati di perbesaran 400 kali sama di perbesaran 1000 kali. Jadi Chlamydosporanya atau blastosporanya ditemukan di bagian lateral. Selanjutnya ini adalah uji jemtub seperti ini. Jadi uji jemtub tadi kita menggunakan media berupa serum darah atau putih telur. Biasanya untuk putih telur kita bisa juga menggunakan putih telur ayam kampung yang mana proteinnya itu cukup tinggi seperti itu. Kemudian kita tanam si jamur tersebut ke dalam medianya, kemudian diinkubasi selama 37 dalam waktu 2-3 jam. Nanti hasilnya dari jemtub ini dia akan kelihatan jemtub atau bentuknya seperti kecambah. Nah, biasanya untuk jemtub ini menandakan adanya tingkat virulensi dari jamur tersebut karena hanya beberapa spesies jamur Candida yang dia nantinya akan membentuk jemtub. Kemudian selain itu kita juga bisa untuk mendeteksi adanya atau pertumbuhan dari jamur Candida itu dengan menggunakan deteksi serologi. Ini bisa dengan deteksi antibodi atau deteksi antigen. Ini kita melihat kadar IgG atau IgM-nya biasanya untuk penyakit kronis seperti itu. Kemudian untuk deteksi antibodi kita melihat ada tidaknya penyakit akut seperti Candidemia dan biasanya ini menggunakan markernya berupa beta dan delta glukan. Kemudian selain serologi kita juga bisa menggunakan PCR, akan tetapi untuk PCR ini kurang sensitif karena lebih direkomendasikan dengan menggunakan kultur darah karena kultur darah ini merupakan yang gold standar. Seperti itu. Selanjutnya dari materi yang saya sampaikan ini, apakah ada yang ingin kita diskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Oke, Feni. Kan tadi kandidanya banyak ya Bu. Terus tuh cara membedakannya kalau dalam identifikasi laboratorium itu gimana? Apa semua ujinya diujikan kah atau bagaimana? Baik, jadi untuk pengujian dari jamur, khususnya untuk jamur Candida, ini kita lakukan secara keseluruhan. Jadi pada saat kita mendapatkan sampel, kita langsung tanam terlebih dahulu di media yang sifatnya itu universal berupa SDA. Kemudian baru kita lanjutkan ke media selektifnya, Chrome agar, kemudian kita deteksi jemtub, Chlamydospora, seperti itu. Baru nanti kita lihat di Chlamydosporanya itu ditemukan ada tidaknya si Chlamydospora, kemudian kita lihat juga ada tidaknya jemtub. Seperti itu. Biasanya untuk jemtub hanya ditemukan di beberapa spesies Candida saja, sedangkan untuk Chrome agar kita lihat juga perubahan warna dari pertumbuhan jamur tersebut. Akan tetapi untuk Chrome agar ini kurang spesifik, jadi lebih baiknya kita memastikannya dengan pengamatan secara mikroskopik tadi berupa pengamatan dari Chlamydospora atau kita lihat ada tidaknya jemtub. Seperti itu. Jadi untuk membedakan ini antara Candida albicans atau Candida selain albicans. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Persilahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke praktikum. Untuk praktikum ini kita bagi menjadi 2 kloter. Silahkan nanti
kalian mengamati dan melakukan isolasi dan identifikasi dari jamur. Berikut ini sudah ada sampelnya, silakan nanti kita buat preparatnya seperti apa. Selanjutnya nanti kita amati di mikroskop perbesaran 40 kali untuk lensa objektif yang digunakan. Oke, dipersilahkan. Sebelum kita isolasi dari jamur Candida yang sudah kita tanam di media SDA, jangan lupa nanti kalian melakukan pengamatan secara makroskopisnya terlebih dahulu pertumbuhan koloni dari jamur ini. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengamatan secara mikroskopisnya. Cara untuk pengamatan secara mikroskopisnya ini, kita siapkan objek gelas, kemudian kita siapkan cover gelas, dan kita menggunakan larutan pewarna berupa LPCB atau lactophenol cotton blue. Jamur Candida yang kita duga Candida kita ambil dengan menggunakan OSA secara steril, kemudian diletakkan di objek gelas yang sudah kita tetesi dengan lactophenol cotton blue. Kemudian kita ratakan, setelah itu kita sterilkan si OSA tersebut, baru kita tutup dengan menggunakan cover glass. Setelah kita tutup preparat ini dengan menggunakan cover glass, silahkan nanti diamati dengan menggunakan mikroskop perbesaran lensa objektif 40 kali. Bu, Oke, baik. sekarang apakah kita bisa melihat Bu lebih jelas atau memang standarnya hanya 40 kali? Oke, untuk standarnya ini kita hanya menggunakan sampai 40 kali karena untuk sediaan ini ada covernya, takutnya nanti malah mengenai si cover tersebut. Bagaimana hasilnya? Setelah tadi penjelasan, kemudian dilakukan pengamatan secara mikroskopik, hasil yang didapatkan seperti apa? Mana hasilnya? Hasilnya ada. Dilihat dari morfologinya tadi, setelah penjelasan, bentuk selnya seperti apa, dia uniseluler atau seperti apa, terus kemudian ada budding yeast-nya atau enggak, sudah kelihatan atau belum untuk budding yeast-nya ini? Oke, baik. Aman? Oke, baik. Silahkan scan barcode ini dan dikerjakan. Satu soal waktunya 30 detik. Oke, baik. Ini yang tertinggi peringkat pertama ada Nurul sama Salma. Selamat tuh Nurul sama Salma. Kelima soal ini sudah terjawab dengan benar. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan terlebih dahulu terkait penjelasan pengantar sebelum teori dan praktikum pada siang hari ini? Ya, silahkan. Kalau kita mau buat sediaan, medianya dari media SDA itu ya? Ya, bisa kita menggunakan dari media SDA, tergantung nanti sampel yang kita gunakan itu adalah sampel yang seperti apa. Kalau misalnya itu adalah sampel kerokan kulit atau kerokan rambut dan sebagainya yang kita ambil, kita buat sediaan dan kita amati secara mikroskopik untuk pengamatan dari jamur Candida sp. Seperti itu. Dan untuk teknik pembuatan sediaan atau preparatnya kurang lebih sama seperti kalau kita menggunakan sampel yang sudah kita kultur di media SDA. Seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan bagi kalian, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.